tengah-tengah kemajuan ibu kota, terselip pemukiman-pemukiman sederhana, berisi orang-orang yang sedang berjuang, dan juga putus asa. Salah satunya pemuda bernama Rahmat. Rahmat adalah pemuda berumur 23 tahun dan tidak bekerja sama sekali. Bukannya dia tidak mau bekerja, tapi karena zaman sekarang mencari kerja itu sulit. Dan hal itu membuat Rahmat merasa putus asa. Karena tidak ada kerjaan, setiap hari Rahmat hanya makan, main game, buang air besar, makan lagi, tidur, lalu main game lagi, makan lagi, buang air besar, tidur lagi. Seperti itu aja kegiatannya sampai akhirnya dia dimarahi ibunya. Ya Allah, Rahmat. Udah jam berapa ini? Masih tidur-tiduran aja. Ngapain kek? Nyapu. Apa ngapain? Ngepel. Tidur mulu. Kerja enggak. Ngurus rumah enggak. Minimal bersih-bersih kamar lah. Malah tiduran mulu. Mau jadi apa kamu, Rahmat? Rahmat. Iya ya mak, kalau kerja sih ngelamar-ngelamar udah, cuma belum ada panggilan. Emak sih nggak tahu, zaman sekarang itu nyari kerja susah. Alah, kamu ini banyak alasan. Tuh loh, teman-teman kamu pada udah kerja semua, udah sibuk, nggak kayak kamu. Itu loh, si Rio, sahabat kamu udah kerja di Indomaret. Alah, Indomaret aja bangga, cuma jadi kasir. Minimal kerja kantor lah, kalau enggak ya yang penting berdasi, enggak di Indomaret. Alah, kamu kerja aja milih-milih. Pantesan nggak dapat kerja. Keterima aja belum, udah milih-milih. Kapan kerjanya kalau kayak gitu? Rahmat, Rahmat. Udah deh, emak tuh berisik. Emang Rahmat juga betah nganggur kayak gini terus. Cuma gimana lagi? Belum ada panggilan kerja. Ya kalau belum ada panggilan kerja, setidaknya latihan-latihan apa gitu. Belajar jualan. Yang penting gerak. Bersih-bersih kamar. Nggak cuma tiduran. Sebel emak liatnya kalau kamu tiduran terus. Iya mak, ini loh udah bangun. Habis ini Rahmat bakal bersih-bersih kamar. Udah jangan khawatir mak. Bener ya? Awas kalau kamu tiduran lagi. Males bener di rumah kena marah mulu. Mana kerjaan gak dapet. Dompet makin tipis nih. Kalau kayak gini terus, lama-lama jadi miskin nih aku. Daripada suntuk di rumah, mending aku keluar dulu cari angin. Males di rumah. Rahmat, mau kemana lagi? Apalagi sih mak, cuma mau keluar sebentar kok. Nggak usah boros-boros. Cari uang itu susah. Enggak mak, udah akhirnya keluar rumah juga. Sumpek di rumah, mending jalan-jalan. Rahmat memutuskan untuk keluar rumah sejenak dengan membawa uang jajan seadanya, hasil dari minta ke ibunya kemarin. Rahmat pergi ke warung makan terdekat untuk menenangkan diri dan makan siang. Udah gak kerja, sok-sokan makan di luar. Rahmat. Kalau lihat di TikTok orang pada sukses semua. Gimana sih?
bisa banyak uang. Sementara itu, di kejauhan ada seorang gadis bernama Umu. Umu bekerja di bank simpan pinjam dan dia sekarang sedang mencari mangsa. Siapa yang sedang membutuhkan uang cepat? Dialah mangsa Umu. Kocak. Daripada lihat orang-orang sukses bikin iri, mending lihat video-video lucu, ngakak parah. Kocak. Permisi. Halo kakak. Hah? Oh iya mbak, gimana mbak? Sebelumnya, perkenalkan kak, namaku Umu. Kak, aku mau menawarkan sesuatu. Kakak tertarik nggak? Waduh mbak, menawarkan apa? Saya aja gak ada uang. Nggak dulu deh mbak, makasih. Wah, pas banget. Justru itu aku ingin membantu kakak. Membantu gimana mbak? Kalau kakak nggak punya uang, pasti sekarang kakak butuh uang kan? Nah, aku di sini ingin menawarkan pinjaman uang dengan syarat yang gampang. Dengan syarat yang gampang, jadi kakak nggak perlu repot-repot lagi untuk bisa pinjam uang. Oh, jadi kakak kayak pinjol gitu ya kak sistemnya? Tidak dong, kalau pinjol kan endingnya bunganya besar, terus nagihnya kasar pula. Kalau kami tidak. Semua pinjol aja bilang gitu. Nagihnya nggak kasar. Tapi ending-endingnya sampai diancam. Saya jamin tidak kak, tenang aja. Kami tidak akan menagih sekasar itu. Yang penting sesuai jadwalnya saat bayar, kakak harus bayar. Udah gitu aja, tidak ada pemaksaan. Terus cara pinjamnya gimana? Syaratnya gimana kak? Syaratnya saat pinjam, kakak harus langsung ke kantor kami. Terus kakak ajukan mau pinjam berapa. Lalu kakak tinggal menandatangani surat kontraknya. Udah gitu aja. Gak ada sita KTP, foto KTP, atau apapun yang menyusahkan kakak untuk pinjam. Hanya butuh kakak datang ke kantor, lalu tanda tangan. Udah gitu aja. Setelah syarat-syarat itu terpenuhi, nanti dananya pasti cair. Tenang aja kak. Wah, cuma modal datang ke kantor sama tanda tangan kontrak udah bisa dapat pinjaman uang ya? Wah, mantap tuh. Kalau untuk batas pinjamannya berapa kak minimal? Nah, pertanyaan yang bagus kak. Di perusahaan kami tidak ada batas minimal pinjaman. Jadi kakak ingin pinjam nominal berapapun, kami pasti sanggup. Tenang aja kak. Yang bener kak. Kira-kira umpama aku pinjam 20 juta gitu boleh? Boleh dong kak, silakan. Wah, hebat banget. Mungkin aku tambah 10 juta lagi kak. Jadi 30 juta. Aku kalau mau pinjam 30 juta boleh? Boleh kak, silakan. Ini kalau kakak tertarik, aku kasih kartu nama. Di situ ada namaku, nomor teleponku, sama alamat kantor kami. Oh iya kak, makasih. Aku ambil ya kartu namanya. Oh, daerah situ ya kantornya. Aku tahu kak tempatnya. Tapi tiap lewat situ, aku kayak nggak sadar ya di situ ada kantornya kakak. Iya kak, soalnya kami juga baru pindah situ, baru-baru ini kok. Iya. Syaratnya cuma suruh datang ke kantor, terus tanda tangan. Kocak sekali mbaknya. Kerja di perusahaan kayak gitu. Boleh pinjam banyak, nggak ditanyain KTP-nya, cuma suruh tanda tangan.
Besok kalau aku mau pinjam uang, setelah itu aku akan kabur sejauh mungkin biar gak ada yang nyari. Haha, mana mungkin aku bisa bayar uang sebanyak itu. Habis pinjam ya mending kabur. Baik deh kak, besok kalau aku minat, aku akan main-main ke kantor kakak. Boleh, silahkan. Itu kalau ada yang perlu ditanyakan, ada nomor aku ya kak. Oh iya kak, siap. Siapa tahu kita bisa ngobrol nanti malam kak. Hehehe. Ah, kakak, jadi malu nih aku. Bercanda kak. Apa aku traktir makan ini? Makan di sini sekalian. Nanti aku bayarin deh. Ah, tidak usah repot-repot kak. Saya nggak suka makanan manusia. Maksud saya lagi nggak pingin makan. Hehe, maaf. Ya udah kak, Umu pamit ya. Oh iya kak Umu, makasih. Akhirnya Rahmat tersenyum lebar sambil memikirkan caranya lari dari jeratan pinjaman itu. Bener ini kan tempatnya? Itu namanya sama 666 Kredito. Ah, bener nih tempatnya. Permisi. Oh iya mas, silahkan. Ada yang bisa dibantu? Oh iya pak, saya di sini karena kemarin dapat info dari Kak Umu yang katanya kerja di sini. Oh ya 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 ya, Umu ya. Oke. Sini mas, ke sini, nggak apa-apa. Sini kita ngobrol-ngobrol dulu. Oh iya pak, baik. Dengan mas siapa ini namanya? Boleh kenalan dulu. Kalau saya namanya Pak Luki. Oh, kalau saya Rahmat Pak. Perkenalkan. Oh ya. Mas Rahmat ya. Oke. So, jadi di sini Mas Rahmat mau apa kira-kira? Oh, itu Pak. Saya mau mengajukan pinjaman. Oh, gitu ya. Oke. Untuk syarat-syarat dan ketentuannya udah dijelaskan sama Mbak Umu kemarin, atau mau saya jelaskan ulang mas? Nggak usah pak, langsung aja, saya sudah paham kok. Oke kalau begitu ya udah, yuk langsung ke meja saya, kita tanda tangan kontrak. Oh iya baik pak. So Mas Rahmat kesini mau pinjam berapa kira-kira? Mau pinjam 100 juta pak, boleh tidak? Kata Kak Umu kemarin tidak ada minimal pinjaman. Boleh dong, dengan senang hati. Wah, Mas Rahmat pinjam 100 juta. Mau buat apa nih kira-kira? Pak, buat modal usaha. Saya ingin membuka usaha. Jadi ya gitulah, butuh dana besar. Oh gitu ya. Ya. Pengusaha muda ya mas ya, semoga sukses ya. Nanti biar masnya nyicilnya gampang ya enggak? Oh iya, di sini juga tidak ada bunga loh. Jadi masnya pinjam 100 juta, ya pengembaliannya juga 100 juta tanpa pungutan biaya lain. Enak kan? Oh iya, info itu kemarin lupa saya tanyakan Pak. Untung Bapak juga sudah menjelaskan. Wah, makasih ya Pak kalau nggak ada biaya-biaya tambahan. Keren banget. Baru ini loh Pak, saya lihat bank peminjamannya tidak ada bunganya. Hehehe. Loh, iya dong. Keren kan? Untuk pinjaman 100 juta, nanti penagihan saya mulai 2 bulan setelah masnya tanda tangan kontrak ya. Biar nggak ganggu masnya fokus mengembangkan usahanya nanti. Ya nggak? Enak kan? Oh iya Pak, makasih. Ya udah, silahkan tanda tangan di surat ini. Atau masnya mau baca dulu isi suratnya, silahkan. Enggak Pak, enggak usah, langsung tanda tangan aja. Cerdas. Setelah dapat 100 juta, aku akan kabur jauh. Lagian
tidak dimintai KTP, jadi kan gampang. Aku tidak akan bisa dilacak. Mantap nih. Akhirnya aku kaya raya. Ini Pak, silahkan sudah saya tanda tangan nih. Oke. Nanti dananya segera kami proses ya Mas ya. Tenang saja, pasti cair. Yes, yes, yes. Aku kaya. Yes. Akhirnya Rahmat berhasil untuk meminjam uang di bank simpan pinjam tersebut sebesar 100 juta. Yes, kalau cuma pinjam 30 juta sih nanggung, mending langsung 100 juta. Nanti kalau uangnya udah masuk, pertama-tama aku ingin membeli motor. Nah, udah lama aku ingin membeli motor. Terus habis itu beli iPhone baru, lalu beli rumah yang jauh biar penagih hutangnya gak bisa nemuin aku. Astaga, Rahmat, idenya benar-benar licik. Ini mana sih uang pinjamannya? Dari tadi belum masuk-masuk sampai udah malam gini. Ada notif. Wah, akhirnya uangnya benar-benar masuk. Haha. Ini bener 100 juta kan? Aku nggak ngimpi kan? Wah, aku benar-benar kayak mendadak nih. Mantap. Di hari berikutnya, Rahmat langsung memutuskan ingin mencari motor baru. Rahmat, aku jadi iri sama Rahmat. Selamat pagi Mas, saya rencana kesini mau beli motor, ada saran nggak? Oh iya Mas, silahkan. Masnya mau cari motor, kira-kira Masnya mau cari motor yang seperti apa? Mas, aku ingin cari yang paling baru, yang paling viral, yang paling laku, motor yang ada di sini. Kira-kira motor apa ya yang cocok? Oh iya, ada Mas. Ayo ikut saya kalau mau lihat-lihat dulu Mas. Ini Mas, model motor yang terbaru, yang paling viral, yang paling mahal, yang paling bagus, paling laris, ya ini. Oh iya Mas, yaudah aku ambil yang ini. Dengan uang pinjaman tersebut, akhirnya Rahmat membeli motor baru. Yeay, motor baru udah dapet. Sekarang saatnya beli iPhone baru. Tanpa memikirkan hutang, Rahmat mencari iPhone baru. Silakan kakak. Oh iya kak, saya mau beli iPhone baru. Boleh. Kakak mau cari iPhone yang tipe apa? Yang penting yang paling baru kak, yang paling gaul, yang masa kini pokoknya. Oh iya, yang paling baru berarti ya. Ini ada iPhone 17 baru keluar kak. Boleh lihat barangnya dulu nggak kak? Boleh kak, silakan sini. Wah, ini ya kak barangnya. Yaudah, aku beli satu kak, cash. Dengan wajah bahagia, Rahmat membeli iPhone itu. Sekarang, sisa uang yang dia punya kira-kira ingin dia apakan ya? 6 bulan sudah berlalu. Uang yang Rahmat pinjam sudah menjadi rumah. Akankah ada niat baik Rahmat untuk mengembalikan
uang yang dia pinjam. Dengan membeli rumah di sini, para penagih hutang itu tidak akan mudah untuk menemukanku. Mampus, sekarang aku bisa hidup tenang. Lagi pula sekarang rumahku sudah aku kasih door viewer, sebuah lensa yang aku pasang di pintu agar aku tahu siapa yang ada di luar. Nah, jadi kan aku bisa jaga-jaga. Kira-kira besok kalau ada penagih hutang yang datang ke rumah, aku kan jadi bisa tahu dan bisa cepat-cepat sembunyi dari si penagih hutang. Mantap kan? Malam minggu malah hujan deras kayak gini, jadi nggak bisa keluar-keluar nih aku. Wah, udah jam setengah 12, hujan-hujan kayak gini, mending nonton TV aja. Kocak. Wah, ternyata di TV masih ada acara lucu kayak gini. Soalnya acara TV zaman sekarang jelek-jelek isinya, gosip semua. Itu siapa sih malam-malam kayak gini pakai nelpon-nelpon segala? Hah? Nomor tidak dikenal. Siapa ya kira-kira? Ya halo, assalamualaikum. Dengan siapa ya ini? Halo, selamat malam Mas Rahmat. Saya Pak Luki. Masih ingat saya enggak? Pak Luki yang meminjamkan uang sebesar 100 juta untuk Mas Rahmat dari Bank Simpan Pinjam 666 Kredito. Iya Pak, saya ingat. Iya. Kenapa Pak nelpon malam-malam kalau boleh tahu? Kalem Mas, kalem. Kenapa? Kok kayak kaget gitu suaranya? Mas Rahmat kaget ya? Tiba-tiba saya punya nomor Mas dan telepon malam-malam kayak gini. Enggak Pak. Jadi gini, sesuai yang kemarin kita sepakati, setelah 2 bulan peminjaman harusnya kan Mas Rahmat mulai mencicil. Nah, sekarang kan sudah melewati hampir 6 bulan dari hari Mas Rahmat meminjam uang di bank kami. Dari yang terhitung berarti Mas Rahmat tidak mencicil hutang selama 4 bulan. Kalau dilihat dari situasinya, kira-kira Mas Rahmat ada niatan untuk membayar hutang atau mau kabur? Saya bakal membayarnya Pak, cuma tidak minggu-minggu ini. Minta waktunya ya Pak, kira-kira 1 bulan lagi gimana? Loh, ini sudah 4 bulan terlambat loh. Setidaknya Anda cicil hutangnya untuk 1 bulan ke depan, dibayar malam ini. Gimana? Waduh Pak, jangan malam inilah. Wah, kalau malam ini belum ada uangnya, sumpah. Itu hanya alasan lama. Aku sudah tahu maksud dan tujuanmu, Mas Rahmat. Jadi begini saja, kalau tidak Anda transfer malam ini, saya akan utus penagih hutang untuk datang ke rumah Anda malam ini, detik ini juga. Sudah begitu saja. Saya tidak mau banyak alasan. Oke? Ya udah, saya masih banyak kesibukan. Baik Pak, saya akan segera bayar. Terima kasih banyak Pak.
Gertak doang. Emang ada yang mau malam-malam kayak gini disuruh nagih hutang? Nah, gila aja. Siapa sih itu? Malam-malam kayak gini ada yang bertamu. Iya, sabar. Apa jangan-jangan si penagih hutangnya ya? Tapi masa secepat itu sih nemuin alamatku? Kan gak ada yang tahu. Ya udah coba aku intip dulu aja. Apa itu? Gak jelas. Apa itu? Makhluk apa itu? Serem banget. Itu hantu apa-apa, mukanya pucat banget. Apa jangan-jangan itu penagih hutangnya? Kabur . Astaga, dia masuk rumah. Gimana ini? Semoga aku nggak ketahuan. Ya Tuhan, tolong aku, tolong. Wah, ampun, tolong. Tolong. Aku tidak punya uang. Tolong. Ampun, jangan cekik aku. Ya, beginilah akhir kisah perjalanan dari Rahmat. Sebuah kesuksesan tidak akan digapai dengan mudah dan instan. Semua memerlukan pengorbanan dan perjuangan.